Kan lu bilang cari kambing hitam ya, yang salah bukan Southgate. Jadi kalau Inggris begini tuh siapa yang salah? Nah, ya fans. fansnya punya harapan tinggi gitu yang Ya enggak bukan, maksudnya lu selalu mencari kambing hitam. ya emang dia yang salah. Setiap negara monyet. Timnas Inggris lolos dari lubang jarum setelah mereka berhasil comeback setelah tertinggal lebih dahulu menghadapi Slovakia. Perjudian Gareth Southgate berhasil setelah memasukkan penjudi dalam diri Ivan Toney. Tapi nggak cuma itu aja sih, sebenarnya juga ketolong karena gol salto yang keren banget dari Jude. Italia payah mainnya kayak nggak punya tenaga. Kenapa tuh? Karena tenaganya habis buat nyanyiin national anthem. Wow. Spanyol memang terlalu jago untuk Georgia. Spanyol terlalu konyol, Georgia jerogi ya. Nah, tapi terima kasih buat kuda hitam Georgia sudah melangkah sejauh ini. Bermain dengan disiplin, cuma kesalahan Georgia cuma satu, yaitu menganggap Spanyol adalah Portugal yang strikernya nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, itulah tadi Tackle of the Week dan selamat datang di Tackle Bebas. Stadeo. Yes, masih dari kandangnya skor nih. Woi, kandang skor. Pantun. Ya. Nah, ini di kandang skor kita collab sama Stadeo Ya, mengucapin turut berduka atas kepulangannya Itali, turut berduka kepulangannya Georgia. Georgia dan pengen simpen tenaga buat nonton Spanyol di final kalau gue mah. Ngeri. Lawan Jerman loh. Jerman hancur lebur berantakan. Berarti ntar lawannya Inggris di final. Inggris kalah sama Austria, ntar. Swiss. Asal sebut Apa aja. aja Swiss? Ntar Austria kan menang sebelah sono. Oh, ya. Dan kita minta maaf ya karena kemarin kita tidak tayang. Udah banyak yang nungguin, Jer. Serius loh? Sampai nge-DM. Apa emang bilang apa dia? Nyokap gua sampai. Emang udah tahu nyokap lu dari mana? Tahu gua. Iya, dia bilang apa? Ada katanya orang Belanda katanya. Ada orang Belanda, oh iya. Justin. Bukan, Justin Hapner. Main itu aja ntar. Charlie Van Houten. Bukan, salah. Bukan, itu Apa dia coklat. Dia Abraham Mora. Ada Charlie Van Houten. Oh, Paris Van Java. Bukan. Apa dibilang? Dia bilang, Bang, yang episode Jumat belum ada tayang di YouTube nih. Tahu. Belum. Gitu, Kita kasih tau gak kenapa? Terus, Kasih tau gak? boleh kasih tahu Boleh, aja. kasih tahu. Gua jatuh. Kalau guanya jatuh naik motor, slip ban depan. Ya. Depan nabrak bapak-bapak, terus bapak-bapaknya itu bukan motornya dia. Nah, terus Jadi dia bilang gue diomelin, "Mas, ini saya bukan motor saya." Ya udah Pak, saya tanggung jawab. Ya bukan mas tanggung jawab, ini bukan motor saya. Ya udah sini, saya tanggung jawab. Berhenti dulu. Saya kan lagi jatuh, Pak. Udah orang lagi jatuh kan lagi goyang banget ya. Sabar dulu. Kecuali kabur. Kalau kabur boleh marah lah. Lu kan di situ kan? Situ gua sampai ya udah Pak, aman nih, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Mas, tapi ini bukan motor saya. Iya, udah lecet gua. Terus, lu kan juga itu ada siaran ada IBL ya. Satria Bangun Solo sama Prawira Harum Bandung mati scoring boardnya. 1 jam. Ngejetrek ya listriknya? Tahu, emang gitu Trek, kali. belum Apa bayar, scoring belum board? bayar. Nggak, error. Bunyi itu tokennya token. Lu ngapain? Gua tertahan di rumah. Kenapa lu? Emang sehari-hari gitu. Lu mah sehari-hari Belum ada panggilan aja. Makanya. Iya. Tapi kita lihat nih ya, tim-tim besar bisa dibilang ya. Seperti yang tertahan tidak lolos cuma Italia ya. Ya, Kita lawan Swiss ya. Italia emang harusnya nggak lolos ke Euro dengan cara main paling jelek gitu. Mainnya udah bukan ngantuk lagi, ngerusak mata. Italia mah kayak ini habis-habisin listrik kita aja kalau nonton TV ada Italia. Mama, aku kayaknya silinder deh. Kenapa mataku rusak nonton Italia? Pada nge-hate Itali loh ini. Ya enggak, maksudnya kalau dari kok kemarin. mainnya lu mau dibelain dari segi mana? Nah, tapi itu kan jadinya fansnya juga berantem. Iya. Jadi maksudnya fans Inter, terus juga fans apa namanya klub-klub lain gitulah, fans Juve, fans Milan. Ini wajar soalnya pemain Italia itu kayak Inter banget. Ada 6 ya kalau nggak salah ya. 5 apa 6 pemain Inter gitu. Mainnya sih fluid gitu. Tapi pas mainnya fluid yang game pertama pada seneng. Ya kalau nggak di fluid kagak main lah kalau nggak di fluid sama wasit. Fluid. Fluid kan alat musik.
Suling. Flute. Ada Suling. flute. Beda, flute. Kan mau bahas suling, mau bahas Itali. Flute, ya udah. Untuk jadi juara Euro, fluid. Suling. Jauh ya. Suling. Coba lemparnya dulu. Yoi. Tapi ya Italia juga sulit banget untuk menang lawan Swiss dan emang mereka kayak expose banget sih ya, menurut gue. Gol pertama pun lu bayangin ya masih ada space buat Freuler itu. Terus bolanya sempat ke atas dulu. Terus dia sempat ada waktu juga untuk maju dan nembak. Maksudnya itu saking bolongnya tuh, itu nggak ada Calafiori ya? Calafiori kenapa sih? Berduka. Kalah. Oh berduka. Bukannya dia nggak mau, udah tahu gue nggak mau main sama tim kayak begini. Enggak, dia kan jadi gini, Itali kalau Fiori nggak ikut tuh, Itali pas mau lawan Swiss dia lupa ngelis di depan football. Oh, Itali. Oh, lupa ngelis, dia Lupa lewat. ngumpulin nama, ngelis Telat, nama. bener. Iya. Atau kalau tadi yang Apik kan tabrakan ya, mungkin yang ditabrak Calafiori. Kalau Fiori tuh depan gua tuh. Bukan, sebenarnya itu motornya Calafiori. Oh. Makanya dia nggak bisa ke Swiss. Yo, masa ke Kemandoran lo kalau Fiori? Kalau Fiori. mau ke PRJ kali. Iya. Ya, pokoknya gitu ya, jadi akumulasi kartu. Ya, pokoknya gue udah mulai bersyukur dan mulai berasa seru ini pesta bola kali ini dengan gugurnya tim-tim yang bikin ngantuk, bikin pusing, bikin kepala pening. Ya, tapi Freuler tuh emang main bagus dan dia kan pemain bolonya. Bolonya dan memang malam melintang di Italia juga, sempat di Atalanta kan dia. Oh iya. Gitu, dan Italia memang hobi dipulangkan oleh pemain yang bermain di Serie A. Anjungan. Anjungan. Kemarin kan yang waktu Albania kan pemain Sassuolo tuh. Oh iya, Bajrami. Ya, bener. kemarin Romeo Lukaku. Baby Baby, Romeo, Baby. enggak, Freuler. Remo Remo Freuler ya. Tapi kan di babak kedua udah attack banget Pip sebenarnya itu. Jadi nggak ngantuk-ngantuk amat. Wah, karena udah nggak punya pilihan lagi. Iyalah. Kalau masih mau bertahan juga dia nggak bisa bertahan di Eropa. kejuaraan. Ya Euro di Euro ya. Karena ini dia mungkin konsep Itali tuh kalau bertahan nggak kebobolan tuh ini dapat poin, dapat kayak sama kayak nyetak gol Iya, di belakang aja. Tapi mereka juga di awal babak kedua tuh ya langsung kebobolan juga kan. Maksudnya baru mulai banget gitu. Baru Jadi mulai. yang siaran tuh kemarin tuh Ma'ruf El Rumi sama Didan. Kan kalau siaran studio abis Kiper Milan tuh ya. Dida. Dida. Pakai N. Dia kan sebenarnya kalau misalnya nonton kita maju gitu kan, nonton di layar gede gitu kan. Mereka tuh belum beranjak dari kursinya. Oh, Habis iya, halftime iya, studio iya. itu Langsung. baru mau udah kebobolan duluan. Dan itu memang karena all out attack yang dicanangkan oleh Spalletti gitu, untuk bermain langsung nyerang supaya bisa gol di awal babak kedua gitu. Dan tapi jadi bumerang. Iya benar, dan kalau kita lihat ya kemarin kredit untuk mantan pemain saya Granit Xhaka karena bermain bagus dan layak nominasi minimal 10 besar Ballon d'Or. Iya. Iya dong. Iya, iya. Leverkusen bagus deh. Ya Biasa udah. aja. Ya enggak Iya, apa-apa. kata juga. Ya iya. Besar. Iya. Gelandang Enggak layak menurut lo? Bukan Iya. layak, boleh Cuman ke ya 10 udah tapi lah. ya. Ke 10. 10 besar harus 10 juga. Iya, ke 10 ke 10. paling Ya terakhir. terus siapa? Bellingham. Itali, ya Bellingham tiga besar lah. Tiga Vinicius. besar. Iya. Bellingham Vini. Oh, Tiga Madrid besar. semua. Vini, Madrid Ntar ya. kepala Piamal. Enggak. Vini. Iya, Kalau iya. Copa menang nanti. Iya gimana? Tapi Italia emang udah layak. Maksudnya karena Swiss akan menghadapi tim lo nih. Dit. Iya, tim arisan. Oh iya, enggak. Swiss akan menghadapi Inggris maksudnya. Oh iya benar. Tapi kalau gua pengen Lihat Swiss mainnya gimana? menunjukkan bahwa Italia ini tidak bertenaga. Kayak banyak banget ngasih ruang untuk permainan Swiss tuh berkembang gitu. Oh kayak Leto ya. Ruang rindu. Ruang rindu gitu. Kayak Tulus ya. Ruang Sendiri. Ruang mayat. Nggak tahu gua apaan. ada film Dono ada dulu. Iya, Ruang Mayat. Ruang Masukin Mayat. dong musik di sini juga Iya, biar dan relate. edit. Tapi Aduh, yang Brili. sama dong, yang sama ininya referensinya. Oh iya, masa Tulus lo nggak tahu? Ya Ruang Mayat tadi kan ada. Lagu Ruang Mayat. Iya. Ya tapi memang Italia itu kehabisan tenaga kayaknya. Oh, iya. Kehabisan tenaga karena terlalu bersemangat nyanyi lagu national anthemnya. Ya. Oh. Tenaganya habis di Sampai situ. Buffon Porsir. tuh, Buffon teriak-teriak Porsir. juga. Iya. Tapi Müller katanya sih Jerman. ya Thomas Müller sedikit nggak tahu ini Yang sosok jadi pelatih itu. Iya. Yang nunjuk-nunjuk gitu. Katanya dipelintir lah, ini digoreng oleh netizen, dia ngejek Itali. Pas lagi nyanyi lagu kebangsaan, pas dia disorot kayak gitu-gitu. Oh, bersemangat. dia emang suka ngetrol-ngetrol. Emang Muller. dia kan suka sama kuda juga tuh yang gitu kakinya. Kenapa tiba-tiba? Yang gini-gini maksudnya. Aduh gak kelihatan lagi. Kayak Kayak gitu. Gitu lah, jadi emang kurang bertenaga, kalah sama pressing ketat yang dilakukan oleh Swiss. Swiss mainnya gila banget ya pressingnya ya, di babak pertama khususnya. Jadi nggak ngasih ruang untuk build up,
boro-boro untuk build up karena memang pemain yang bisa build up di Italia itu kemarin kan Calafiori kalau dari belakang build up. Dari tengah dia. Iya, dari belakang ke tengah ke depan gitu kan. Nah, tapi itu nggak ada gitu. Jadi kayak kehilangan banget di lini tengahnya benar-benar didikte oleh Granit Xhaka. Dan di sosmed juga banyak bilang bahwa Italia kemarin bermain dengan Donnarumma dan 10 mas-mas Italia biasa saja. Iya. Mas-mas Mas-mas fan keren football itu. Iya. Paling yang kita ingat itu Kalau sih namanya Calafiori, keren ya. Donnarumma sama Zaccagni ini yang cetak gol tapi bagus itu kan. juga karena golnya kayak Del Piero itu saat itu doang kan. Sisanya enggak ya. Sisanya mas-mas fan football yang cuman ngincer ini Foto. fotografi. Jujel drive. Iya, yang buat Kasih emot api. Iya. Ya kan. Gas tipis-tipis. Gitu lah. Bagusan fan football lagi. Tapi gue penasaran ini deh, kayak kan pelatih Italia banyak ya yang mungkin sekarang Tapi lagi siapa, menangani lagi menangani tim-tim juga gitu kan, bagus juga. Kenapa pilihnya Spalletti? Kan kemarin juara. Oh, ya udah. Juara mana? Emang tuh Spalletti? Eropa. Napoli. Di Napoli. Iya, maksudnya Kira di Euro. Napolinya kan juara gitu maksudnya. Kaget gua. Di Napoli juara jadi ketika pelatih sebelumnya mundur ya wajar dong dia yang dicanangkan gitu, siapa lagi. Tapi Berani siapa tahu banget emang sih dia ngambil lagi busuk-busuk ke Italia, Lagi ngambil BU berani kan, sih. lagi Iya. BU apapun BU disikat itu mah. gitu BU, kan. BU. Tapi BU. mungkin ini dengan talent pool yang mereka punya mungkin lebih ke pemain kayak gini bagusnya pelatih yang mungkin Conte, mungkin si siapa namanya? Mancini, Iyalah, bukan yang Mancini. fluid kayak Spalletti mungkin ya. Iya, nggak Iya, cocok iya, tuh iya. sama Italia tuh. Nah, dia tapi Swiss tuh. akan menghadapi Inggris nanti di Inggris. perempat final, yang mana Inggris juga ketemu lawan yang pressingnya bagus. Gue udah bilang karena gue bawain Slovakia, ya kan gue tahu mereka pressingnya bagus dan Ivan Sran cetak gol lagi. Ivan Sran ditarik keluar, Inggris comeback. Top skor dia ya, top skor bersama pemainnya Georgia kan, 3 gol. Mikau Tatze sama Jamal Musiala. Ya kalau menurut gua sih ini pemain Inggris ini kan bintang yang tidak bisa dimaksimalkan Ya. oleh pelatihnya. Jadi titik lemahnya sebenarnya adalah pelatihnya itu sendiri kalau menurut gua. Southgate memang tidak bisa memaksimalkan potensi-potensi skuad yang malah terlihat payah. Udah disiapin banget. Nyari rima. Iya kan. Punchline Jadi nggak ada, ini rima. apa Tapi karena kan kalau misalkan emang gitu tuh ciri-ciri juara mainnya Ciri-ciri tuh. juara, setuju gua Iya, kalau ciri-ciri. golnya menit-menit akhir, langsung gol Kan lagi buyar. Gua di konten Euro One Stop Euro kan bilang ciri-ciri juara tuh susah lolos grup, menangnya tipis-tipis, susah cetak gol, sama yaitu menit-menit akhir ngegolinnya. Iya. Nah menit akhir juga gue rasa kalau jadi Southgate bisa sombong karena pergantiannya berhasil nih. Efektif. Eze sama Ivan Toney itu ada di proses golnya Harry Kane. Ya kan? Ezequiel Lavezzi. Bukan. Ya, Eze like Sunday morning. Lagu lah. Di Sunday Jadi, morning. jadi Eze kasih ke Tony, kasih ke Harry Kane. Ya. Jadi Southgate kan mungkin minim taktik nih, minim strategi. Dia berjudi dengan memasukkan penjudi. Ya memang solusinya adalah tukang judi. Nah, berarti. akhirnya perjudiannya berhasil karena Ivan Toney yang sebenarnya memberi ini warna baru di lini depan. Kemarin bahkan hampir golin ya. Yang tendangannya ke samping iya, terakhir itu bagus loh. juga tuh. Hampir tuh kill the game juga di situ. Dan Southgate ini kalau menurut gua punya amal jariah yang bagus di kehidupan sebelumnya. Oh, Jadi reinkarnasinya. beruntungnya tuh banyak banget gitu, masuk semifinal dapat bracket yang gampang gitu kan. Dan Tahun lalu orang juga ya. Iya, orang kan bilang tuh kalau ini main crossing mulu gitu. Padahal nggak ada Toni Kroos. Ya kan nggak disambut sama temen gua. Iya. Udah bingung lagi ngeliatin ini Dia list. kan berdua, dia bantu dong. Nggak disambut. Iya. Lagi ngomong muka Lagi kita nggak ngomong dilihatin. dilihatin. Mana nih sportcaster ini katanya membawa Euro. Lawan bicara nggak dia? Kan udah ada Apip, gue Iya. kan nengok ke sono. Enggak, gua dari tadi gini nih. Kan lo yang nanya. Berantem aja. Dikasih punchline, diem aja. Gua. Iya. Dia aja dulu. Kan gantian. Dia kan gampang ketawa. Jadi enak, pasti ketawa. Gimana? Kopi Maino didengerin juga. Enggak, crossing tuh kan. Dia crossing. crossing tapi walhasil dia tetap bisa cetak gol dari, kan diejek tuh crossing mulu tapi golnya dari sundulan dua-duanya. Iya. Sama throw in. Bukan sundulan sih tapi umpan lambung lah. Ya. Gitu. Berarti set piece awalnya dua-duanya.
set piece. Yang gol bener. kedua juga. Berarti kan dia bisa mencetak gol dengan cara apapun, pertandingan sebelumnya juga. Apa aja. Iya. Ya Ciri-ciri juara. Iya. Kobe Iya Maino lah. lebih starter. Ya kalau Jadi gua ngomongin Maino, nih kalian aja nih. Kalau gua pasti bias. tapi mendengarkan saran netizen ya. Iya, itu ciri-ciri pelatih no clue tuh. Kayak gua gimana lagi taktik? Oh, lihat Twitter siapa Palmer nih kan kira-kira. dimainin Palmer. Tapi Palmer kehilangan bola terbanyak di lapangan. Iya. Tapi paling sering juga take ons loh. Maksudnya wajar dong pemain Ada yang sering statistik, take ons. ada statistik Palmer kehilangan bola lebih banyak di game kemarin lebih banyak kehilangan bola daripada Bukayo Saka kehilangan bola di seluruh pertandingan. Berarti benar selama ini gara-gara Palmernya aneh, dan makanya nggak Bisa dipasang. jadi. Tapi gue sih ini gue karena Arsenal juga. Aja lu. Iya, gue karena Arsenal juga. Anjing lu. Monyet. Monyet kenapa pakai aja? Gak mungkin keluar Kenapa dong. lu? Di teaser gak ada dong itu. Gua kan gak ngutang sama lu, Pip. Kenapa pakai emosi gitu? Gak ada gua pernah ngutang sama lu. Tapi karena Arsenal gue kasih kredit juga untuk Bukayo Saka karena di bawah Southgate dia bermain 3 posisi berbeda dalam 120 menit. Sayap kanan, back kiri dan RWB, right wing back. Ring back. RBT. RBT. Ring back tuh. Right wing back. RWB kok gua jadi RBT. Ring back tuh. Ya gitu. Jadi itu bagus dan kita lihat bagaimana Jude Bellingham dan juga Harry Kane selebrasinya sama-sama ngikutin. Oh Support. iya. Dia kan bisik-bisik dulu. Sama gini. Gue pengen dong. Kan Harry Kane juga kan pas abis Jude selebrasi dia bisikin gue pengen dong gitu biar dapat foto. Kan kalau misalnya kita ngegolin di fan football kan lari ke Yang kamera. kena. Sosok Iya. meluk-meluk yang golin biar masuk juga. Iya. Itu Dan ternyata. mungkin ini pertanyaan juga buat penebas dan juga yang ada di stadion. Ya. Kira-kira sejauh apa Inggris Bisa melangkah. bisa melangkah? Apakah terhenti di Swiss atau bisa bawa pulang Piala Eropa? Final. Tapi iyalah orang bracketnya gitu kok. Final gampang. lah. Kalau Belanda sampai gugur juga, ini kayak ini Kroasia waktu lawan Inggris di Piala Dunia. Iya. Wah, enggak seru dong ya. Kayak ini. Kasih yang kayak- bikin nobar-nobar iyo gimana Iya, tuh? Kayak Portugal di 2016. Wales, Poland, Wales, final Prancis. Tapi Prancis Enggak ya- dong, Prancis Jerman. Prancis Jerman semifinal. Wales Portugal. Iya, Oh, masa iya, Portugal Portugal melawannya. waktu Oh, Poland. gampang kan. Lihat nih muka. Iya, makanya. Sini sih. Ya udah, Jerman gimana Jerman? Kemarin 2-0 tuh ada pertandingan dihentikan Ya lu karena kan gitu. Ya lu yang Oh, bawain. Iya, kalau gua ngelihat It's your show. iya, waduh. Iya sempat ada jeda petir. Oh, di Arab mainnya? Jeddah. Jedah. Justru ada petir mah di Tangerang. Ada petir. Petir bukan Semarang petir. Ya jadi ada petir terus hujan gede, terus malah ada yang mandi. Hmm. Kan ada air mancurnya gitu di Oh, kandangnya di Dortmund stadion. Old Trafford. Iya, iya, Wahana kali itu. Wahana. Euro kan ada Iya, ininya juga. itu dia. Terus habis itu ada arung jeramnya juga keluar. Set. Seram. Jadi demi keselamatan tarik keluar habis itu. Tapi emang nggak sesuai pola masing-masing sih. Karena kan ada yang baru juga Leroy Sané ada di starting sama si siapa namanya David Raum menggantikan Mittelstadt dan juga Florian Wirtz. Ya. Itu untuk eksploitasi karena Denmark tuh mainnya pakai wingback kan. Maile sama aduh gue lupa yang Wingback kanan siapa. Wingback memory. Maili sama Wingback. Jendam Clover. Jenda, Maili sama Jenda. Gitu. Jadi akhirnya dipakai kayak gitu dan sebenarnya Joachim Andersen udah cetak gol. Tapi Ya, ini karena Neuer. offside sejengkal doang. Itu apa lu briefing dari sini? Lu Kan enggak ada dia. Nggak di ada, sini. gue bukan orang Bukan wasit. dia. enggak itu asisten. gimana tuh? Tapi Bedanya kan emang kayak- offside sih. Kan Kan itu ada. kalau menurut gua Ngancur-ngancurin apakah itu mental aja momentumnya rusak setelah itu karena dia lagi main bagus tuh Denmark transisinya bagus gitu. Iya dan Joachim Andersen juga di sequence berikutnya dia handsball kan. Itu pemain yang Iya, golin loh, iya, pemain yang golin terus dia yang handsball. golin. Tapi dia alasan itu sebenarnya gerakan badan dia karena lagi ngejar ya begitu tangannya. Iya. Jadi wajar Tapi banget ngubah lah handsball. bola sih, handsball ngubah bola, handsball itu. Gitu, Jadi dia memang agak kontroversi sih. ya kalau menurut gua memang Jerman tahu ya tipikal tim besar lah tahu bagaimana merespon dan juga pengalamannya nggak bohong sih untuk ada di laga-laga besar dan momen-momen penting gitu. Maksud lo seperti Inggrisnya Southgate. Betul sekali. Nah, Itu tim tim besar, besar. yang nggak pernah juara Piala Eropa.
Gak pernah ya dia? Gak pernah. Dunia juga 6-6 ya? Udah lama banget ya? Iya, 1. Iya, jadi Jerman juga Neuer main bagus juga dan juga ya kita akan lihat nih ntar gimana karena Jerman akan bertemu Spanyol. Nah, Spanyol pegang kontrol. Untung gak T-nya ini tuh. Terlalu konyol, Spanyol terlalu konyol. Kenapa kau yang 4-1 loh? Georgia konyol lah. Georgia? Grogi ya? Tapi Spanyol ini apa ya? Gua sih lumayan terkejut karena surprisingly mereka impresif banget karena belum pernah kebobolan oleh tim lawan, pemain lawan dan juga menang sapu bersih dia. Tapi itu juga possible Norman itu agak aneh sih. Maksudnya untuk antisipasi crossing harusnya nggak begitu di arahnya. Badannya tuh harus entah pakai kaki kayak pakai dikasih kepala, dia pakai paha. Iya, biar seru aja itu, biar seru. Pakai dada kayak sayap kalau pesan kan nggak harus paha. Ayam, akan lebih juicy, kayaknya lebih juicy dia. Ayam itu bang. Itu respon. Iya ya, ayam ya itu ya. Iya. Jadi Spanyol tapi gue liat Apip udah yakin nih, tenang aja, santai aja. Pasti akan kembali. Iyalah. Lu udah nge-tweet gue liat. Gua ngelihat dulu De La Fonte ini kayak dia sadar gak kalau Spanyol yang dibawa bukan Spanyol yang dulu. Maksudnya kayak lu bakal bisa golin sama skornya 4 gitu 4-1 itu kalau misalkan lu pakai Spanyol yang dulu ketika SDM-nya masih Busquets, Xavi, Iniesta, Alonso, Fabregas kayak gitu. Tapi Spanyol yang sekarang ya lu ngelihat sepak bola zaman sekarang juga. Makanya gue bilang kasih dulu diserang tuh nggak apa-apa kok. Makanya di menit puluhan berapa itu di akhirnya kebuka si Georgianya akhirnya bisa cetak gol. Dan Rodri ini memang kalau menurut gua pemain yang jadi peran sentral 2 musim terakhir ya di City terus juga Spanyol juga kayak gitu. Ini peran yang penting karena dia yang merubah jalannya pertandingan loh. Golnya dia tuh apa ya memecah kebuntuan gitu. Dan itu makanya Pep, itulah hebatnya Pep. Karena dia bisa memaksimalkan Rodri. Maksudnya sejak kapan Rodri ini 2 musim terakhir lah. 2 musim terakhir bisa dibilang. Dia penentu banget loh. Maksudnya gini. Dulu ada Busquets, ya kan ngatur di tengah gitu ya, metronom tengah juga. Iya, tapi bukan jadi opsi kayak Rodri. Rodri kanan kiri jadi bisa golin dan kemarin tuh kan agak rapet tuh Georgia ketika kan lu bilang cosplay Itali, ya kan? Cosplay Itali agak susah. Nah, terus habis itu dia kasih ke Nico. Nah, pas defender ketarik sama lawan, dibalikin habis itu dihajar langsung gitu. Tapi Fabian Ruiz gokil banget. Iya, itu dia proses-proses golnya Spanyol itu. Artinya banyaknya teori dari La Fonte gitu kan kayak DLF sobat namanya La Fuente itu kan spaghetti. Golnya Carvajal dari Yamal kayak gitu, golnya Fabian kayak gitu dan banyak opsi-opsi ketika striker buntu kok bisa tengah golin masuk gitu kan. Terus tengah buntu Rodrinya yang bisa golin. Terus sayapnya juga bener-bener itu bisa kayak gitu. Gue bosan banget ngelihat Yamal main tuh terlalu jauh gitu kan, wide banget ke pojok banget. Carvajal yang ke tengah kayak ntar Yamal tiba-tiba geser ke dua kiri dempet sama si William di kiri. Ini gila, ini keren pelatih menurut gue. Karena kalau dari crossingnya Yamal ya, golnya si Carvajal sama Fabian Ruiz kan itu agak mengendap terus langsung masuk gitu. Itu mirip-mirip sih sebenarnya menurut gue. Gol-gol tiang 2 kalau itu. Iya. Dan juga apa? Dan kalau menurut gue, nih balik kali Rodri sedikit aja. Lu kan nonton Liga Spanyol tuh. Dia waktu di Atletico belum segitunya kan? Atletico tuh 4-4-2 dia sama adalah pemain Atletico. Enggak segitu karena 4-4-2. Gue lupa apa si Gabri itu Koke. Nah, sebelum Koke tuh udah atasannya lagi. Yang di Isap Maradona. Kokain. Ya itu. Dan yang gue seneng bagaimana cara diantisipasi counter yang dilakukan Georgia juga enak tuh. Laportnya masih di atas sama De Norman, tapi si Carvajal dan Cucurella yang siap kayak adu sprint, badannya juga udah madep kayak samping gitu, udah tinggal sprint ke belakang. Nah ini pertanyaan closingnya untuk Rodri atau Declan Rice? Ya good bias lah. Ya udah. Declan Rice lah gue. Declan Rice lah. Diadu aja. Kenapa Declan Rice? Rodri treble. Big game player. Pasti ngegolin. Kemarin hampir kena tiang itu Declan. Tiang enggak masuk bolanya. Menurut gua juga Rodri terbantu sistemnya. Kalau Declan Rice dia di tim manapun yang lebih jelek pun dia bisa menjadi poros. Fabian Ruiz, Pedri. Jago gila Fabian Ruiz. Coba kalau di sistem enggak main di Paris coba ditukar misalnya Declan. Coba Rodri taruh di Inggris, Declan taruh di Spanyol. Makin bagus Rodrinya. Di Inggris. Iyalah. Enggak menurut
gue. Makin bagus. Dia akan bingung karena sistemnya nggak jelas. Tapi kan Pedri. dia main sama Pep, De La Fuente juga sebenarnya enak kan, apa secara sistem ya. Iya. Bahkan dia sesumbar nih tim terbaik di Euro. Begitu Iya. Rodri tuh bisa ngurangin pekerjaan teman-teman di sekitarnya, kayak Pedri yang mengambil bola di Spanyol. Enggak, Meringankan, Pedri ya. udah bisa main sendiri. Fabian naik turun biarin aja. Rodri itu kokoh. mau di sistem manapun bagus, di sistem pemerintahan Indonesia juga bisa bagus dia. Di sistem off down juga nggak down. Down. Jauh lah Declan Rice. Coba tulis di kolom komentar ya kira-kira lebih bagus Rodri atau Declan Rice. Oke. Dan kita akan ada fitur-fitur baru nih. Yoi. Ada apa? Segmen-segmen baru yang akan kita lakukan di segmen kedua. Tapi sebelum itu kita simak dulu. Bebas. Berita bagus. Selamat datang di Bebas. Berita bagus. Bagus nggak bagus? Ya bebas. Berita pertama. Luciano Spalletti meski tampil buruk di Euro 2024 tidak jadi dipecat. Memang harusnya Spalletti itu nggak dipecat, tapi dipecut. Sama di borgol juga. Berita kedua. Pertandingan Jerman menghadapi Denmark sempat ditunda selama 25 menit karena ada petir yang membahayakan para pemain. Akhirnya para pemain istirahat sebentar, pertandingan ditunda untuk sementara. Namun fans justru kasihkan karena hujan deras yang mengalir itu menciptakan curug di Dortmund. Wah, kalau udah ada curug di Dortmund, berarti bentar lagi bakal ada pungli di Dortmund. Bentar lagi ada dua sejoli mesum. Bentar lagi ada kuntilanak merah di curug Dortmund. Sama tai ngambang. Berita ketiga. Dengan gugurnya Italia, maka bracket Inggris bakal membuat mereka lebih mudah maju. Maju ke final kan? Bukan, maju ke Pilkada Tangsel bareng Marcel Widianto. Nah, itu tadi berita yang nggak bagus-bagus amat. Aduh, sakit perut gua. Kenapa tuh? Ketawa tadi bebas. Lucu banget. Lucu banget. Tapi setidaknya itu banyak yang nanyain. Setiap segmen banyak yang nanyain kayak itu segmen baru bang, bagus tuh. Oh. Terusin. Buzzer gitu. kan tuh? Bukan tahu dah. Buzzer ya. Belum ada yang secinta itu sama kita. soalnya. Nggak, Iya. di mana buzzer naruh di viewers 3.000 gimana? Buzzer tuh naruh yang viewersnya. Ngapain ya? Ngapain ya? Tapi itulah, tapi ya kita bikin berita bagus ya. Nah, Paling tidak bagus menurut kita. Nah, Nah sekarang ini nggak tahu nih bagus apa enggak. Ada lagi. Tapi kita akan coba dengan segmen terbaru. Nah, Namanya adalah Offside Opinion. Ini Offside Opinion ini adalah permainan debat lah basically ya. Iya. Dia debat, ini akan ada pro kontra. yang paling jago di offside opinion nih Filippo Inzaghi. Karena Sering offside. Sebelum ada VAR tapi. iya, ada VAR sih Belum nggak bisa ada dia VAR. jadi legend. Dikit dia pasti ya. Nggak bisa bro. Cuma gini, jadi kita akan pro kontra, tapi kita undi. Jadi sini adalah adu argumen. Nah, Bukan cuma bener yang benar siapa, karena ya pasti kan secara umum udah jelas pro atau kontra gitu. Ya, Jadi berarti siapa yang lebih maksudnya offside, belum siapa yang tentu enggak. yang saat ini kita pro bisa jadi dapat kontra. Iya, gitu. Kontra bisa bisa di dapat Ronaldo pro. adalah pemain terhebat di dunia. Apip dapat misalnya pro. Nah, dia harus iya. ngebela Ronaldo. Mau gimana Disitulah seninya, games ini, challenge ini. itu dia. paling seni. Tapi nggak boleh ngomong ya udah gitu. Ya udah, nggak boleh ngomong ya udah. Dan ada Ayo. hukumannya juga. Nah, Nah, itu yaitu akan dipasung. Diapain dong? Dipalak. Pakai. Dipakai terus di sini. Dipakai terus di sini. Kita siaran terus. Kaget gue. Gue juga kaget. Dipakai. Apa jadi pakai? Oke, kita gimana? Akan dibacain oleh Kansa nih. Nah, ini dia. Untuk tim Stadio ya. Ini aja nih. Sampai bendera Kansa. Kansa fans apa? Barca Kok cowok. bisa tahu? Kok bisa tahu main sama Barcelona? Pacar aku suka banget. Bold statement guys, bold statement. Guys, Langsung ada pacar. Iya. Pacar aku juga S2 Iya, guys. pacar aku yang habis koas itu, Iya. pacar aku yang udah 3 tahun habis koas itu, Yang bulan depan mau nikah itu. dia baru pulang dari Camp Nou. Yang cocok sama aku itu. Udah, Kansa. Kansa, terima kasih. Ada apa nih? Jadi di belakang kalian ada jersey dari tim rival kalian. Jadi kalau misalkan nanti kalah, bisa diupload story Instagram, lagi nyium logonya, sambil muji-muji tim itu. Oh, Iya di Chelsea mah aman lah. Pokoknya harus meluapkan cinta ke tim tersebut ya. ya udah. Arsenal nggak ada rivalnya kan Arsenal. Iya. Burnley dia. Semua rival, semua rival. Rival Hardy harusnya pakai rival Hardy. Rival. Oke, ngapain nih? Oke. Ya. Oke, ini untuk topik pertama ya. Oke.
Spanyol 2024 lebih baik daripada Spanyol 2012. Nah, Ini karena- untuk Afif sama Jerry dulu. Oke. karena Afif tim Spanyol, Jerry tim netral ya. Silakan diundi. Oh, di dalamnya Hamzah dong, ngapain udah Oh, masuk? dalamnya dia. ada ituan. Oh, udah disiap. Wow. Silakan Habib Spanyol menentukan. Bro, belum ada cincin bro di tangannya bro. Wah, nggak ke situ dong. Ya bisa dilepas dulu lagi kerja. Ini apa? Lepas Siapa gua nih. itu? Lu. Terima kasih. Oh, iya, terima kasih Kanza. Kanza. Berarti ntar kemarin lagi kan? Ada lagi? Apa? Ada lagi kan gamesnya? Iya ada. Spanyol 2024 lebih baik daripada Spanyol 2012. Berarti gua Don King-nya nih. Oh ya, lu promotor ya? Promotornya. Tapi lu netral. Lennox Lewis. Oke, jawabannya oke. Gua Buayer. dapat pro. Wih, pro Spanyol lebih bagus 2012 dibanding yang sekarang. Apip. Oh, kebalik, lebih yang sekarang. Ya, gua dapat pro, Apip dapat Surya. Ya. Udah nyiapin deh, udah nyiapin dari Dia dapat pro, gua dapat pemerintah. Oh, bagus. Bagus lah, pro pemerintah. Gua dapat pro, Apip dapat shop. Iya. Apa lagi? Dia dapat pro, dia dapat densial. Prudensial. Jadi guys kalau mau masuk asuransi, oh enggak, bukan ya. Dia dapat pro, gua dapat Jo. Pro Jokowi. Belum Oh, tentu. ini Kok Jokowi belum tuh Jokowi dong? Bisa Johan. Joe Biden. Lebih Amerika. Salah. Bisa. Salah lu. Ini bisa di vote juga nanti. Oh iya di Stadio ya. dari, Iya, nanti yang Stadio. kira-kira Stadio. siapa yang argumennya lebih lu suka dan cocok sama lu lah, mewakili lu banget. Dan kalian juga bisa komen Ya. di sini. Dan nanti kalau misalnya respon kalian banyak, kalian bisa ikutan untuk berdebat sama kita. Berarti Langsung. gua apa ini? Kontra berarti lo 2010 lebih 2012. bagus. 2012 sorry. 2012 lebih bagus dari sekarang. Oke. Juara kan? Juara. Wih. Nah, Gila, oke. juara Jadi kok udah diadu. 2012 lebih bagus daripada 2000 sekarang, 2024. Afif, silakan. Waktunya berapa menit ada nggak? 2 menit dimulai. Gua ngomong 2 menit. 2 menit Dari dari berdua lah. Panjang banget 2 menit. Ya udah, oke, mulai berdebat aja langsung ya. Debat capres-capres aja, masih banyak Ya udah. sisa kok. Iya udah. Udah. Kontra dulu deh. Ya udah lu. Jadi nggak setuju 2024 lebih bagus. Ya, Ya. 2012 lo lebih bagus berarti. Ya kalau di 2024 itu belum terlalu teruji banget nih. Belum terlalu teruji banget dan memang pemain muda dan pemain tuanya itu udah kelihatan klop. Tapi kalau udah produk endingnya, udah goalnya itu si 2012 udah juara. Udah terbukti lah ya. Udah terbukti. Final lawan Jerman ya? Lawan Itali. Itali. Lawan Itali. Itali lagi. Oh yang 4-0. 4-0. Ah itu aja kayak dari jangan dari segi taktik dulu lah. Nah. Ini dari segi kemanusiaan. Casillas ya. Iya, ketika Casillas itu udah menang 4-0, dia bilang bisa aja tuh kalau menang 7-0, bisa aja menang 8-0. Cuma yang namanya kemanusiaan ada respect di atas gol. Nah, itu Gitu dia. kan. Jadi nggak perlu lagi diomongin masalah taktik, masalah SDM, kualitas individu masing-masing ya di kemanusiaannya aja udah menang. Itu udah jauh apalagi masalah kemanusiaan. Berarti poinnya 2024 tidak ada kemanusiaan di Spanyol. enggak ke situ. Ada. Maksud gua. Ya. Oke. Nah. Gue pro ya. Jadi menurut gue 2024 lebih bagus daripada 2012. Karena apa? Karena di 2012 ada banyak bintang-bintang, itu sudah tahu ya. Jadi memang Ya ini jelas Ya, bagus makanya ya. menang. sabar. Bener. Dengan kualitas yang seperti itu, mereka juara itu biasa saja. Oh, pencapaian wajar. Pencapaian wajar, tapi dengan pemain yang kita lihat juga bahkan gue yakin banget ya, ada banyak orangnya penonton bola gitu nggak familiar sama Lenormand. Mungkin gak familiar sama Nico Williams kalau nggak nonton La Liga, dan juga pemain-pemain lain. Bahkan pelatihnya juga tidak terkenal. Iya, betul. Orang nggak tahu, tapi mereka bisa bermain solid. Mereka tidak kebobolan, mereka membantai Kroasia. Ya kalau Italia tipis-tipis lah ya. Dan juga bisa kemarin secara meyakinkan bisa comeback dan nyerangnya tuh fluid banget dan tidak terlihat ada kelemahan sejauh ini, ya kan? Jadi dengan pemain yang sebenarnya secara kualitas di bawah Spanyol 2012, mereka tuh ceilingnya lebih tinggi lagi. Jadi Ceiling. lebih puff gitu. Dan kalau ini udah bagus, misalnya kualitas pemain 9, terus juara 10 ya, naik cuma 1. Ini kualitas mungkin yang secara pengalaman gitu ya, 7 tapi bisa 9. Nah, naiknya lebih tinggi menurut gua. 11 dari 100. Mas Dita. Mana Mas Dita? Mas Dita. Semua Gitu. dihajar ya. Iya, bahaya nih.
Ya ini maksudnya mau adu survive, mau adu struggle apa mau adu bagus-bagusan? Kalau adu bagus-bagusan udah ada buktinya. Udah ada buktinya Iya. dia. Udah ada buktinya itu. Ya Bahkan enggak, tapi kan ini terjadi sebelum ini bisa selesai. Liga Iya. apa kompetisinya. Iya benar. Jadi sebenarnya kan Emang nggak bisa bandingin keluarnya, hasil. iya, Yang itu. dibandingkan adalah squadnya. Nah squadnya Ya. menurut gua dengan kapasitas yang kayak gitu orang nggak banyak tahu. Mereka tuh bisa melampaui pencapaian Spanyol mungkin di fase grup dan juga perjalanan menuju final. Tapi Dia balik di lagi dulu ke pertanyaannya apa? Adu bagus apa adu melampaui batas? Kalau adu bagus. Adu bagus. Ya adu bagus Bagusan squad mana? AB-nya aja itu Iya. deh. Ya mantap-mantap nggak, maksudnya kalau gitu juga. gua nggak akan bisa jawab. Diisi sama squad-squad yang lagi main di udah lah, liga-liga. Oke, kita lihat Stadio ya. Bagaimana? Udah ada votingnya? 4-0 bro, final mana Ya kan ada gua belum kelar 4-0. Euronya. Gua belum kelar Euronya. Itali yang kata Nesio 4-0. Oke. 4-0 ya. Jawabannya adalah Hancur bro, Itali Nah, bro. lagi 20 detik lagi. Ayo. 20 detik lagi. Cepat. ya. Kalian jualan dong. Kita main Dukung. depan gini, nggak pakai striker. Final nggak pakai Fabregas ya depannya. Hmm. Fabregas. Taktik. Fluid. Iya, Emang gak ada itu mah striker udah- soalnya. Iya nggak ada False striker nine, false aja nine. bisa. Torres kayak doang. David Silva. Iya David Torres. Silva sama Torres. Fabregas di situ. Torres, Fabregas. gua nggak usah pakai Torres lah, udah SDM-nya Oke, udah gua nih ya cakep kok. sekarang selesai. Afif yang menang 66%. Dari siapa ada gitunya ya? Karena emang lebih gampang. Nah, gua emang lebih gampang. Lebih gampang. Emang SDM ini. Kita akan coba lagi. Jauh Satu lagi. SDM. Ada lagi? Mau panggil Kanza lagi apa kagak? Panggil Bro? lah, panggil lah. Enggak, dia enggak mau katanya. Ada yang nggak mau, udah ada pacar mas. kan? Barcelonanya udah lagi datang, lagi Iya, datang. udah Enggak dong, pacar. enggak ini emang Enggak, spesialis. pokoknya kalau misalkan di Spesialis YouTube, quiz. ya di YouTube banyak yang komen Kanza suruh masuk, kita paksa. Terus lagi aja. Nah, Ya tapi sampai Ada menunggu. segmen khusus Kanza. Iya, bener juga ya. oh iya. Kanza, Ya, itu Kanza ada. kayaknya kuis cuy. Ih, Bukan kayaknya kita. dia ada hak. Woi. Ada haknya kan Kanza pakai H gak? Pakai. Kanza, iya. Pakai. Haknya harum. Ih. Jadi gue deket Ya. sini. Apa aja boleh. Disuruh dipancing mulu. Tapi kan ya emang Kanza udah masuk banget sama kita karena tackle bebas kan kayaknya Kanza. Iya. Ya kan? Oke, siap ya. Ini mestinya sebenarnya debat 3 aja ya biar kita masih keburu nggak nih waktunya. Tapi kita cobalah. Let's go. Oke, Kanza silakan. Disobek. Apa dulu pertanyaan? Ini masih sama nih Kanza Pertanyaannya? tadi. Iya, masih sama kayak Pertanyaannya tadi. langsung aja. Pertanyaannya langsung. Pertanyaannya apa? Lebih ke opininya ya. Ya. Jadi ini statementnya Southgate adalah tactical genius. Wah, udah bukan itu. Pro lah jelas. Taktikal lagi tuh. Tapi ini yang main Dita sama Afif. Nah. Nonton Inggris. Udah, Pip. Si Inggris gua nih. Gua Don King-nya. Gua tengah, lo tengah berarti. Udah, terima kasih Kanza. Southgate tactical genius. Kita akan melihat ya siapakah yang mendapat pro atau kontra. Ya. Kontra. Apip pro ya. Gimana Jadi nih? tadi kan Apip mendapatkan yang katanya lebih gampang. Kita akan lihat kemampuannya untuk berkelit lidah. Mengeles. Karena Apip menjawab pro. Pemenang dulu dong berarti. Dia setuju Apip adalah tactical genius. Karena ini pandangan umum, konsensus umum adalah kontra. Jadi kita berikan Dita dulu untuk Oh, gua. menghajar. Iya dong, Apip mikir dulu. Oke. Silakan Dita, waktunya 1 menit ya. Ya. 1 menit dari sekarang. Dari 2018 sampai sekarang Inggris tidak punya prestasi apa-apa dengan skuad yang sangat mewah. Dan juga bracket yang didapatkan tuh tergolong mudah. Ya. Ya kan? Waktu 2018 dia cuma ketemu Kroasia di semifinal. Kolombia waktu itu lawannya kan. Tapi nggak masuk final bahkan. Terus di 2020 dia kalah di kandang sendiri. Itu menunjukkan ketidakmampuan Southgate untuk meracik dan memaksimalkan potensi-potensi yang ada. Ini potensi kelas dunia semua loh. Pemain-pemainnya pemain-pemain juara loh. Apalagi di yang sekarang. Dia cuma bisa cetak 2 gol di fase grup. Dan pemain-pemainnya kita lihat Bellingham, pemain terbaik La Liga, ya kan, top skor Bundesliga, Harry Kane, Phil Foden, pemain terbaik ini Premier League, Bukayo Saka, nggak ada ininya sih itu prestasi, Mindful. mindful, ya kan, nah, tapi tidak bisa meracik dan bahkan tidak bisa cetak gol dengan layak gitu. Interupsi. Lucunya di mana ini? Ya emang nggak harus lucu ini kan, yang penting ini dong. Dia kayak kontra. sebagai fans Inggris dia kesel banget beneran sama Southgate. Effort. Oke. Fabio kontra. Kontrol. Ya udah. Oke, Lanjut. Kosmin juga ada Kosmin kontra. Oke, ini Oke, buat Apip pro. Jadi menurut lu Southgate tactical genius?
Iyalah. Nah, iyalah. Iya, Hapus lo. iyalah. Ada lahnya. Ada lahnya. Yakin berarti. Yakin Silakan lah. Apip. Nggak Gini, kita capture yang- tweet-tweet apa Ya, yang bilang guys. bahwa Southgate. Nggak apa-apa. Oke. Guys, taktik itu nggak cuma melulu di lapangan. Nah. Taktik itu gimana caranya kayak kan endingnya juara nih. Iya. Kalau emang mau juara, nggak cuman kayak lu ngatur-ngatur formasi, siapa starting line up, siapa yang keluar, siapa yang ditarik. Taktik tuh juga kayak siapa yang nanti bakal lolos. Ya, di bracket yang kanan, di bracket yang mana kita ketemu lawan gampang. Jangan dikeluarin dulu pelan-pelan aja dulu sampai musuh susah nebak. Argentina nih siapa Dita bilang tadi 2018 ketemu Kroasia pakai doang tadi. Kroasia nggak doang, Bos. Tapi 2018? Finalis, Bagus, ya. Iya, finalis, bagus, sampai ya. finalis gitu. Kebantah. Nah. Ya kan? Final, dia main di final Euro. Ya kalahnya sama Italia penalti. Tapi di kandang Jadi sendiri gini, itu. Jadi gini, orang tuh kayak pengen gini, setiap ada konflik, setiap ada kayak hal yang dia mau berangkat dengan hal yang didukung, ketika ada konflik itu harus ada kambing hitamnya. nah, Kambing hitamnya Southgate. Lu nggak ngeliat perjuangannya dia gimana nyampurin Apa pemain-pemain. perjuangannya apa? Pemain-pemain batu, kepala batu. Pemainnya kepala batu semua. Kayak di sini ngerasa punya power. Foden di City punya power, Bellingham punya power, semuanya. Punya bedak tuh power. Powder. Kayak gitu kayak lu nggak usah ngasih semuanya dulu biar dilihat bagus sama yang lain. Pelan-pelan aja. Musuh yang penting mati satu persatu. Mau sampai kapan tapi? Karena kan udah Ya dari ini 2018 lihat. sampai sekarang 6 nah jadi tahun. kan lu bilang cari kambing hitam ya, yang salah Iya. bukan Southgate. Jadi kalau Inggris begini tuh siapa yang salah? Nah, Ya fans. fansnya punya harapan tinggi gitu yang Ya enggak bukan, maksudnya lu selalu mencari kambing hitam. ya bro. emang dia yang salah. Setiap negara kalau Ah, ada monyet. pasti ada. Tahan, Coba tanya tahan. ini Mas stadion. Apip, Mas Apip. Mohon tenang. Ini etikanya di mana? Mohon ini? tenang. Nggak ada Mohon tenang. etikanya. Mohon tenang para calon. Iya. Oke, kita sudah selesai ya ini kok kelok dit gimana ditukanya gimana dit? itu? Oke. Jadi mungkin ini sebenarnya yang mesti di vote bukannya kayak apa opini yang mana benar karena kan satu susah. Menurut lu argumen mana yang ini yang lebih masuk buat Iyalah, lu taktik gitu. bukan Gua semata-mata nge-vote di diri gua lapangan sendiri hari itu menang, hari itu ini. Bro, Karena kalau enggak udah pasti yang gampang lah yang itu kan. lolos ketemu siapa itu juga taktik, Bro. Lah berarti dia yang ngatur menurut Kalau lo. ngalah Dia Tuhan menurut lo nanti Southgate. kalau misalkan Bentar. Tapi kenapa Dita nge-vote dirinya sendiri? Iya dong. Kenapa lu nge-vote sendiri? Lah Prabowo nge-vote dirinya sendiri di Pilpres. Oh, Iyalah, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa sih. Lu Itu hak-hak ya. hak dong. gua juga dong gua. Bro, udah bro, coblosnya dua-duanya lah bro. Ya udah, ayo 15 detik lagi nih. Golput, Semangat. golput. Ya Ya udah, pokoknya terlalu pengen nyawakan Southgate. sama kambing hitam. Southgate Ntar kaget. kalau kalah, Southgate kaget. Sudah? 3, 2 selesai? Selesai. menang lagi Ini gua, dia. menang lagi. Coba Orang lihat. pada nggak sabar. Dita 7, Afif 2. Ya Ini mah fans jelas Inggris, lah. Tapi Dita 6 harusnya dia Ya kan udah, nge- tetap nge-vote menang sendiri. juga. Tetap menang juga. Fans Inggris tuh. Nggak, mesti kita Mau aturan mesti nyalain argumen Southgate. siapa yang lebih benar bukannya gini ya. Siapa yang menang debat nih harusnya bener ya. Nah ini kita akan ada hukuman langsung Tadi aja. beruntung doang dong. Nah kok beruntung? Ya lu udah pro gampang banget Lah, gila. ya justru itu dalam pertandingan tuh ada Dewi Huges. Salah. Fortuna. Dewi Sandra. Hipnotis. Iya. Dewi siapa lagi? Persik. Oke guys, Afif pakai jersey Real Madrid, tim favoritnya. Gila, ganteng banget pakai jersey Madrid, kejepit. Nih guys, yang katanya decul. Gatel nggak? Kadas gua nih. Madrid ini memang klub terbaik di dunia. Ini dia raja Eropa. Dia Nah. tahu caranya menang, dia tahu caranya mendapatkan piala dengan sokongan pemerintah setempat. Cium, Halah. cium. Ngomong lah, cium aja. Halo Madrid. Iya. Saya Gerard Vino mengakui bahwa Chelsea adalah tim terbaik London. Kenapa lu? Gatel bang. Soalnya menang duit doang waktu itu. Kalau sekarang setelah pelatih juga nggak jelas, akhirnya mereka jelek banget dan cuma kebantu sama Cole Palmer doang. Tapi sekarang Chelsea tetap tim terbaik London karena sudah Champions League. Jadi KBBTH. Itu dia tadi ya games terbaru dari tackle bebas. Yes. Jadi
Buat kalian yang mau kasih saran hukuman apa yang cocok buat kami bertiga, langsung aja tulis di kolom komentar. Yes, dan tadi sih masih ini baru pertama ya. Jadi mungkin belum gimana banget kok dia jersey Chelsea sih bukan MU. Kalau MU akan membuat gue lebih gatel gitu kan. Dan kalau gitu gue sih pilih kayak pakai kostum-kostum badut aja lah gue. Dibanding Madrid. Iya. Dibanding ngomong halaman Padahal pakai baju sama. Ultraman. Madrid sama badut. Nah selanjutnya setelah offside opinion, kita punya segmen baru lagi. Banyak banget nih stadion, skor luar biasa. Kita belum ada namanya jujur, tapi kita akan mengerank ya, memberikan ranking-ranking sesuatu dari yang diberikan nanti oleh Kanza. Jadi ini bisa berbeda-beda juga setiap episode dan kita akan mencoba berargumen soal apa yang membuat menurut kita benar nih secara ranking gitu. Tapi namanya belum ada, jadi lu boleh tulis kolom komentar juga kira-kira apa nama yang oke untuk segmen ini. Kalau misalnya namanya paling seru, paling bagus akan mendapatkan hadiah GoPay senilai 2.000. lumayan parkir. $2,000. Lu yang kasih $2,000. Ya pokoknya ada lah, lumayan lah angkanya. 3 juta. Lumayan angkanya ya. Jadi tulis kolom komentar yang paling seru. Karena kan nama penebas pun dari kolom komentar. Jadi. Oke, langsung saja silakan. Rehan ya. Ini Rehan. Guys, nih Rehan nih guys. Rehan fans Liverpool ya. YNWA. YNWA. Di mic dong ngomongnya. Oh ya, YNWA. Ini guys. Iya. Ini sambil meeting Tajir guys. Oh sorry. mau dijemput Gak supir apa-apa. guys, dijemput supir. Kalau ke rumahnya dimintain KTP guys. Maksud kenapa emang? Ciri orang kaya. Oh, takut dia ada bom itu. Ini hoax dari mana ya? Han, gimana Han? Ngapain nih sekarang? Ada game apa nih? Jadi kemarin kita udah minta untuk ranking 3 pemain terbaik di Euro so far. So far ya. Ya, kalian udah buatin listnya. Oke. Dan kita mau coba lihat nih, kira-kira ada nggak yang sama atau ada yang beda. Kita mau lihat kenapa lu taruh ini pertama dan kenapa lu taruh yang pemain ini kedua. Dari 1 ke 3 apa 3 ke 1? 3 ke 1 aja kali ya? 3 ke 1. 3 ke 1 boleh. Oke. Dari Best dulu. Best dulu. Oke. Ya. Silakan. Oke. Terima kasih Rehan. Ya. Lu mau lu dulu. Terserah, gambreng. Oke. Gambreng. Mirip nih. Nah, lu dulu. Udah. Best. Oke, ini best di Ranking sejauh 3. ini ya. Ranking 3 lu kan? Iya, sejauh ini. Best di Euro 2024. Ranking 3-nya adalah Susah. gimana Udah ya? langsung tunjukin. Sulit ya? Nah ya gitu. Nih, udahlah. langsung aja 3-3-nya berarti ya. Ya Ini udah. versi gue nih guys. Nih, kelihatan nggak? Ya. Wah, Tiga adalah jadi Granit Xhaka, Granit Xhaka, dua Musiala, satu Fabian Ruiz. Karena kalau Xhaka tuh dia main di Swiss kan, unitnya tidak terlalu membantu banget, tapi buat nyingkirin Itali yang bikin gak seru bola, gue seneng banget lah. Terus kalau Musiala itu ya top skor juga kan, udah ngelewatin Balak sama siapa satu lagi tuh? Balak 6. Balak 6 gaple anjing. Balak sama Klose di Euro tuh udah lewat Musiala dan Fabian Ruiz. Ya, ini pemain yang B aja tapi menonjol di timnas. B aja. B aja PSG di soalnya dia PSG. PSG, B aja di La Liga juga B aja tapi Haram katanya. kalau haram. Itu gua Oke. yang best. Oke, gue ya. Gue nomor 3 ini apresiasi untuk Donnarumma. Iya, Donnarumma. Karena ya dia bagus sendirian sebenarnya. Tapi gue masih bingung atau Mamardashvili karena kiper Georgia ini paling banyak diserang. Iya. Tapi dia bisa bermain bagus gitu, bahkan nomor 1 player ranking. Bung Toel juga banyak diserang. Iya. Kenapa lu nggak masukin anjir? STM Budut tuh. Iya bener. Ini kalau timnas, Towel nomor 1, ya kan. Nomor 2 adalah Michael Abisher. Ini nggak banyak orang yang lihat, tapi dia sebenarnya ngaruh banget di Swiss. Sebenarnya gue nulis Granit Xhaka, tapi gue yakin udah ada yang nulis, jadi gue tulis Abisher. Nah nomor satunya gue merasa banyak yang nulis Musiala, jadi gue coret. Gue ganti Fabian Ruiz. Tapi ternyata udah dipakai juga ya. Kalau udah bagus mah bagus aja, mau dipakai Fabian Ruiz siapapun. bagus, ya kan. Itu menurut gue 3 itu, jadi sesuai posisi juga kiper, tapi ada 2 gelandang di sini. Menurut gue bestnya. Kalau gua ini ya yang ketiga Granit Xhaka. Nih. Granit Xhaka karena memang dia mendikte lini tengah, jadi kontrol the game gitu juga bisa apa ya, jadi general lini tengah lah. Terus yang kedua Fabian Ruiz. Surprisingly dia pemain yang sangat konsisten dalam 4 laga, bahkan bisa mencetak gol juga gitu, bukan cuman jadi general lini tengah tapi juga bisa menjadi salah satu alternatif untuk mencetak gol di tengah Alvaro Morata yang
kebiasaannya rata-rata aja. Nah ini penasaran ya, karena lu nomor 1 Fabian Ruiz, lu Iya. nomor 1 Fabian Ruiz. Iya. Berarti ada yang lebih bagus dari Fabian Ruiz menurut lo? Jelas. Pak Jamal. Itu. Pak Jamal Musiala. Lebih Pak bagus Jamal dari Musiala. siapa? Oh, Pak Jamal Musiala. Musiala. Dia di teman-temannya dipanggil Pak memang. Iya. Karena emang dirasa lebih senior gitu. Bagus Jamal Dita nih gocekannya nih, Musiala, ya sebagus Jamal Musiala gocekan lu nih. Pak Jamal Musiala aku taruh atas dah. Jamal. Satu, ya. Pak. Tapi keren, itu keren. Dan gua konsisten memang karena Musiala Dari awal dia awal bilang. gua bilang bakal jadi pemain terbaik. Gitu. Oh maksudnya Jamal Musiala. Bukan sebelum ketemu. Itu juga mempengaruhi. Udah. Itu Yang ya. penting untuk jadi yang terbaik lu harus punya big dream, bro. Big dream. Nah, itu dia ya, penting sekali ya. Oke, sekarang kita flop. Ya kalau kalian setuju atau beda ya tulis di kolom komentar. Oke. Versi kalian. Oke, flop ya. Mungkin gantian dari gua. Gantian. kali ya. Oke. Nomor 3 flop gua adalah Cristiano Ronaldo. Astagfirullah. Nomor 3 karena sosok kaget lu. Kaget Umur karena 40 masih bisa main. Masih bisa main Enggak, bentar. Masang orang tua lu. Sabar. Iya. Lu kagetnya karena Ronaldo nomor 3 bukan nomor 1 ya. Nggak, tapi Ronaldo karena ya jelek, tapi sebenarnya gue nggak terlalu expect juga jujur kalau gue pribadi, karena dia juga mainnya bukan di Liga Eropa. Nomor 2 adalah Joško Gvardiol. Wow. Karena Kroasianya berantakan gitu, walaupun bukan salah dia sepenuhnya, tapi dia pasti punya andil penting juga di situ. Dan nomor 1 adalah Phil Foden. Karena best player Premier League. Dan ya sebenarnya emang Benci City ini mah. Iya. emang Sakit hati. Iya, di balap. Enggak, karena bukan salah dia, cuma tetap aja pemain hebat walaupun pelatihnya kurang, dia akan tetap menunjukkan dan bersinar seperti Bukayo Saka. Dan juga ya sebenarnya Bellingham juga tetap golin gitu. 3 posisi tetap nurut. Foden juga nabrak Bellingham, bro. Pepet mah. Biar ya, Maksudnya gini, istrinya melahirkan balik lagi loh dia. Itu harus dong, kewajiban. Enggak, ini gue lebih ke ini loh. Kalau flop itu kayak ekspektasinya tinggi banget sama nih pemain. Foden tuh tinggi banget ekspektasinya dibanding pemain lain ya, jujur menurut gue. Foden lo. Kenapa emang? Jelek Gua ya. nomor 3 Foden. Nah, Sama lu aja. juga. Nomor 2 3 Foden, nomor 2 CR7, Siete apa? 7. CR7, bahasa Portugal. Oh, ada CR7. ilmu pamer Iya. ilmu habis Nomor Pak 1 yang paling Jamal. flop Southgate. Pemain. Oh, pemain gua Guardiol juga. Oh. Karena kata Jerry kan dia back kiri terbaik Liga Inggris. ya di Liga Inggris terbaik. Tapi berapa kali dia dikolongi oleh lawan-lawannya di Piala Eropa, bahkan waktu di FA juga jelek kan. Ya. Gitu. Dan juga ini kita mau ngajak juga buat teman-teman yang lagi nonton lagi dengerin di Stadio buat meranking juga. Ini Ya, sekarang boleh. nih ya. Ntar kita akan bacain yang seru-seru. Best apa flop mendingan? Ya. Dua-duanya ya. Boleh, Best boleh. dan flop. Tulis aja Boleh. best 3 besarnya siapa, flop 3 besar siapa. Kita akan bacakan setelah ini. Sebelum kita dengar jawaban Apip. Dan buat lo yang lagi nonton di YouTube Tackle Bebas juga boleh tulis kolom komentar. 3 best dan 3 flop menurut lo, oke? Nanti kita bacain kodamnya. Nah, kodamnya. Apip, ini Ada dia yang ular kita nih. tunggu-tunggu nih soal Aku flopnya mah sama Apip. mirip sama lu. Ya. Ya, kayaknya Ronaldo. Nomor 3. Nomor 3 ada Nacho. Nacho Monreal. Enggak main. Woi, Monreal. Nacho Monreal. Monreal sih anjing. Enggak main. Bukan Nacho ini. Fernandes. Spanyol. Nacho lu. Heeh. Nacho Fernandes. Iya, Nacho. Kenapa Kapten dia kan Madrid. kapten juara UCL? Iya, kagak kepake. Enggak ada apa-apanya asli. Lu orang Madrid lu hate lu. Enggak. Dia main gak sih? Nacho. Jarang. Kan Ren Norman. Gimana mau dibilang Pernah, flop pernah. kalau nggak main? Pernah enggak ada main kan ya? Nggak ada. Ada pernah. Gimana main. orang Nggak ada. main dulu baru dinilai? Iya. Ada. Lawan apa? Gak main aja Ada, udah dibilang ada, flop. ada. Gila. Oh lawan itu ya, lawan apa namanya? Sekali Lawan ada. orang tua apa? Lawan pemerintah Lawan Spanyol kali ini ya. Randy Pangalila mah. Wow. Oh lawan Ada, ini ya? Apa yang game ketiganya tuh? Spanyol? Nah cuman sekali main dibilang Kita dulu. wah haters nih. Kita dulu cek dulu bentar. Game lawan apa itu? Yang Main enggak Nacho? enggak yang kemarin. Yang udah Albania ya 1-0 ya? Albania Coba kita lihat. Kalau nggak Itu mah kalau nggak udah Albania match pertama. Yang main adalah Laporte sama Vivian. Ya. Tuh gak main guys. Enggak Nacho mana Nacho? Gimana bisa Dan dinilai dulu. flop? Kagak ada Nacho juga. Tuh. bahkan. Nggak dibawa di squad. Nih nggak ada. Nah, Mau di bos di squad. nah head doang head. Berdasarkan kebencian. Nggak ada anjir Nacho. Enggak Berdasarkan maksudnya kebencian. masuk rotasi kayaknya nggak di bench kan bench ada limitnya. Nah udah berdasarkan kebencian. Bangsat. Udah nggak apa-apa Nacho dia Ya udah berdasarkan. Nacho. Ya boleh. udah Apa, enggak emang kepilih lu. gitu. Nomor kan. 2. Nomor 2 Rudiger. Rudiger bagus. Salah satu yang punya tackle terbanyak.
Dan Iya. seling selebrasi loh dia. Iya loh. Ya kan nggak golin, tapi ke gawang sendiri. Ya, karena bunuh diri satu doang. Iyalah. Oh, Kalau Fiori, biarin. kalau Fiori juga bunuh diri tapi dipuji. Iya tuh. Udah ini kan nggak dipuji. Iya. Rudiger Bukan kali Fiori. tapi clean sheet 2 kali. Siapa? Rudiger. Ya biarin, kan lawannya mudah. Weh. Cuman kan bunuh diri kayak nggak banget aja. Oke, flop seperti kita bisa duga ya. Apip nomor 1 flopnya siapa? Silakan Pip. Flopnya nih. Cristiano Ronaldo. Berikan alasan Gila, dong. udah nggak masuk akal. Masuk akal sih. Kan grupnya gampang-gampang. Pertama terlalu mudah. Untuk main satu kaki aja harusnya lolos. Si Main satu kaki bukan Euro dong. apa? Enggrang. Enggrang 2 ya. Ya udah di grup lolos. Di grup lolos. Tapi harusnya untuk ukuran Cristiano Ronaldo yang katanya ini udah tua tapi masih bisa fight kok. Mana fightnya? Harusnya itu kalau emang dia masih fight sebagai striker justru ngincer top skor di situ sebelum ketemu tim-tim beneran. Sebelum ketemu tim-tim negara-negara yang bisa imbang sama dia atau lebih di Berarti dia atasnya. jatah terakhirnya mencetak gol pertandingan lawan Slovenia nih. Harusnya Karena iya. setelah itu kan lawan Perancis. atau Belgia kan? Ya, Soalnya antara malah golin itu di situ susah. lawan tim gede bisa Justru aja. itu. Nah, Memang udah dibutuhkannya tinggal itu. hapus. Kalau nggak ada Ya, udah. itu dia. Itu Nggak kita ada akan top lihat coba di score-nya stadion itu. ya. Dan ketika lawan Georgia Masih. dibilang, tadi dulu ketika lawan Georgia ini katanya banget, lapis anjir. kedua gitu, lapis kedua kayak ya nggak bisa ngangkat moralnya berarti. Emang lu tugasnya bisa pengen nyari tap in doang kalau butuh supply, lu nggak Wow, bisa wow, wow. bisa pre assist, lu nggak bisa create chance, lu nggak bisa control the game, Nge-hate, delay nge-hate. permainan nggak bisa. Guys, nge-hate, Beda guys. jauh, Nge-hate. bro. Head speech guys. Black campaign. Nah, Santet. dah coba stadion gimana? Coba lihat. 3 Mudrik. Ya dia nggak seperti ini. Susah lah. Bestri, Mana? Rehan, Bestri, Vitinha, Lamine Yamal, Musiala. Vitinha oke lah ya ketika dia Kalau main. Ya. minimal emang jago. Flop, ini flop 3 bener lagi gue gak kepikiran. Skamaka, CR7 sama Mudrik. Skamaka. Ya Agus, Best, Jamal Musiala, Lamine Yamal, Granit Xhaka. Lamine Yamal ya banyak orang yang Yamal, bilang Yamal ya. kalau emang harusnya Lamine Yamal di atas 1 nih Lamine Yamal. Flop nomor 3 Foden, nomor 2 Antoine Griezmann, Griezmann nomor parah 1 CR7. Griezmann parah itu. Naikin aja, naikin. Yang mana? Griezmann tuh. Apa yang Ronaldo kedua? Jamal, nih yang Jamal, Mamardashvili, Vitinha, Flop, Bastoni, CR7, Harry Jilat Kane. juga dia. Bobo Harry Kane. Bukan Jamal yang itu. Harry Kane tuh naikin Agung tuh. Pras, Harry Kane. Musiala, Fabian Ruiz, Saka, Flop, Gvardiol, Di Marco, Dovbyk. Tadi kita mau siapa ya? Dovbyk Agung gimana Pras ya? nih? Halo Agung. Halo. Hah? Mantap, selamat malam. Selamat Suaranya malam. nggak asing ya? Gimana Gung? Yang ini Gung, yang best Gung. Ya siap, yang best Musiala nomor 1, nomor 2-nya Fabian Ruiz, nomor 3-nya Granit Xhaka, Bang. Oh sama. Udah. Sama aja argumennya. Sama gua, sama. Ya sama Apip. Apa lu tulis? Iya. Persis sama. Iya. Flopnya. Gua ketukar ya. kalau- Flopnya Gung. Ya, flopnya tadi itu ada Gvardiol nomor 1, nomor 2 Di Marco, nomor 3 Dovbyk. Dovbyk susah sih. Susah kalau di tim Dovbyk. kecil tuh gimana? Ya di Marco ya, Di Marco Inter ya. oke guys, gue Iya, setuju di karena Marco di bener Inter tuh. kan dibilangnya left back yang salah satu terbaik. Tiba-tiba dunia. Ada yang bilang. Siapa yang satunya? Versi Inter. Nomor satunya siapa? Dovbyknya Girona. Enggak, kan? paling atas. Sampai tadi flop Dovbyk. Dovbyk di Marco. Siapa? Dovbyk di Marco, satu lagi? Gvardiol. Oh, Guardiol. Oh, Guardiol. Dia nomor satu Dovbyk, ya. Hancur Guardiol. Oke, thank you. Siapa? Agung. Agung, thank you Gung. Bola transfer silakan. Nama lo siapa? Transfer. Iya, namanya Asbi. Bola. Asbi? Asbi. Asbi. Hasbi. Kaget gue. Hasbi bola namanya. Kampung B-nya di bola. sini dia. Gimana Bi menurut lo best dan flop? Base-nya Toni Kroos yang pertama. Yang kedua Lumayan. ini yang selalu menari Musiala. Wah, Musiala. Musiala. Yang ketiga ini yang agak underrated ya, Christopher Baumgartner. Wah itu. Austria bro. Oh, iya itu bagus tuh. Sabitzer nggak? Sabitzer. Baumgartner lebih bagus ya. Baumgartner end product-nya lebih bagus. End product, passingnya ya, passing end product, final third. Golin juga tuh. Terus. Yang flopnya Adrien Rabiot.
Adrian Mutu. Adrian Rabiot lu expect tinggi. Iya, dia kan emang ya bukan udah top segitu tier aja. juga. Klopp kan pemain yang maksudnya CR7 itu kan kayak kita expect Foden ya kan. Tapi nggak apa-apa, lu emang expect Rabiot akan Kante ya, menjadi asli. kunci. Dia kan main hampir sebagai starter terus ya. Dan kenapa enggak? Kan dia ada sistemnya tuh yang bikin Prancis aliran bolanya kayak terhambat kan. Iya, walaupun ya maksudnya di kemarin-kemarin oke ya. Yang kedua sama kayak nomor 2 itu tadi Mumu juga, tapi ini Mudrik. Sian lah. Mudrik kasihan ada yang suplai aja masih. Iya. Aneh, apalagi nggak ada yang suplai. Yang ketiga yang ini striker andalan MU ya, Rasmus Højlund. Nah, flop itu menurut lu? Sian nih. Sulit lah. Nah, gimana tapi? Ya lu kayak Lewandowski, kayak Shevchenko kayak gitu kok. Tapi nggak bisa naklukin Neuer. Iya, tapi satu pertandingan kalau menurut gua kemarin waktu beberapa pertandingan dia tuh lumayan fluid dan ngebuka ruang untuk Christian Eriksen dan beberapa pemainnya gitu. Nah, gimana? Tapi yang diharapin dari striker MU kan ini kan. MU-nya tuh. Oke, dia buka ruang bagus, tapi kalau dia dapat momentum finishing, ya dia nggak dapat gitu. Iya. Emang dia mungkin dia buka ruang belum cukup, mesti buka warung. Iya. Nah, itu dia. Itu bisa. Ya kan. Buka pikiran. Oke, terima kasih untuk bola transfer Hasbi. Jordan, Agus udah tadi kan? Bukan, tadi kan Agung. Tadi Agung. Oke, sekarang Agus shit. Ya Gus, siapa yang best, siapa yang flop Langsung, Gus? Yang best yang pertama jelas Lamine Yamal ya. Lamine Yamal. Iya. Lu fans Barca lu ya? Enggak, MU Bang. Dia masuk 3 Iya, besar sih objektif oke, tapi pertama sih Best enggak player sih. menurut lo. Iya. Jadi lu fans MU tapi menurut lu pemain terbaik Euro sejauh ini adalah Lamine Yamal. Iyalah. Ya, kalau lihat dari segi umurnya Oh, umur. dia masih bocah, 16 tahun. tapi dia Iya bisa anjing 16 tahun. bagus, bisa berbagi waktu sambil belajar sambil main bola. Sambil belajar sambil main bola. Bagi waktunya. Ambil les Primagama. Prospeknya adalah. Oke. Santren kilat. 2 Terus yang kedua Bang ya, Jamal. Jamal Musiala. Oke. Ya, yang kedua Jamal Musiala. Mirdad. Oke, itu udah jelas ya. 3. Jelas. Yang 3 Halo? 3. ya 3. Yang kedua Jamal Musiala. Iya. Iya. Jamal Musiala. Udah jelas, aman. Ya, 3. Ya, pergerakannya kalau Iya. Jamal Musiala kedua, ketiga siapa? Pak Ganjar ketiganya. 03. ketiga Iya Musiala kedua. Udah. Oh, udah. 3 siapa? Granit Xhaka itu Oh, Granit Xhaka. Granit Xhaka. Chris, Alah kabumbung. salah satu aktor yang bikin Chris bisa maju ke 8 besar. Keren. Flop, langsung flop. Flop. Langsung sebutin 3. Tak. Iya, langsung aja. Flop. 3. 3 langsung ya, 3 langsung. Lu lagi di gunung ya? Gimana? Lu lagi Kata-kata hari ini, Agus, kata-kata. Lu lagi tenggelam ya, Gong? Iya. Astagfirullah. Kalau yang Gus. jadi tumpuan di Portugal Ronaldo. dimainin di tiga. Ya udah. 2. Ronaldo. Yuk biar enggak dragging. Musiala ya, Musiala. Udah bukan slop. 2. Antoine Griezmann. Oke. Oke. Griezmann. Kan lo udah nulis tadi kan? Iya. Coba sebutin aja langsung. 3. Di timnas. Yang ketiga Phil Foden. Foden sama. Terima kasih Agus. Jangan lupa bawa pelampung ya biar enggak tenggelam. Dalam ruang Oke, tunggu. sudah? Berarti? Setuju gue tuh. Setuju. Oke, terima kasih banyak ya yang sudah join. Ada yang jual kopi juga sama Jordan Marsein dan juga teman-teman yang lagi nonton di sini. Kita tadi itu namanya tendangan bebas ya? Ya, Kita preview ngobrol. singkat dikit aja Preview untuk laga Sebenarnya malam ini kan Prancis Portugal. Belgia Ya. dan Portugal Slovenia. Oke, anggaplah Portugal dan Prancis yang lolos. Berarti kan udah ada bracketnya tuh. Ya, ntar aja berarti episode Kamis. Ya udah. Ya udah, berarti buat Ronaldo besok aja boleh nih kali. tapi. Besok masih deh. Ya Rumania Belanda doang ya. Ya makanya. Ya mau Rumania Belanda. Belanda sama apa? Austria Turki. Tebak-tebakan kan nih? Enggak usah lah. Nggak usah ya, capek ya? Nanti aja Nggak pernah ada yang menang juga. Ntar aja. Kamis ya kan tebak-tebakan perempat final. Ya itu kira-kira ya. Nanti kita akan ada lagi pastinya untuk mengabarkan dan juga mereview hasil dari Prancis Belgia, Menginfokan ya. dari apalagi tadi Portugal Austria. Slovenia,
Austria Turki dan juga Romania Belanda. Romania Belanda. Apakah ada kejutan yang mungkin gitu aja kali? Kejutan. Romania sih kayaknya. Belanda kalah. Belanda Pengen sih gua, kalah pengen iya. Jadi enak Belanda tuh Inggris kalah. tinggal sendiri tuh di situ kan. Iya, gue support Inggris gue kan. Nah, support Inggris. Oh dia, iya Iya. Arisan. Tapi ntar nobar finalnya gimana? Gak seru. Ya Inggris. Oh, Inggris final. Inggris Inggris Prancis. Spanyol. Inggris Prancis. Lu doang yang seneng. Iya. Iya. Prancis Tapi kalah kalau gitu. Prancis Belgia ini walaupun terjadi ya, Portugal Slovenia nggak ada kejutan ya kayaknya. Tapi Belgia gue gak tegang. Prancis sih gua Belgia, sebagai- Prancis menang tapi Lukaku golin. Ya itu bisa. Belgia dia soalnya. Belgia. Belaga gila. Lagi gila. 2-1 Prancis ya. Iya. Gue gak tau nih ntar malam sih udah akan kejadian nih pas kita tag. Ya, Portugal aman? Melaju? aman lagi. Ronaldo lah. golin nggak? Golin. Golin. Oh, Slovenia. Kena, Penalti. jadi ya antara penalti sama Bernardo Silva ngegebok kena pala Ronaldo gol. Nggak sengaja. Haters Gol. terus ya. Golin kan tapi Ya udah. Ya itu juga akan Top preview score, nanti masih pastinya ngejar di top episode score. selanjutnya dari Tackle Bebas.